Zahratun. Kita dulu siap gerak. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anak semuanya? Oke, sebelum kita ke materi kita absen terlebih dahulu ya. Ya Bu. Oke, kalau Ibu absen nanti ya, kalian itu menyebutkan makanan kesukaan kalian. Paham? Paham ya? Oke. Yang pertama ada Zahratun-Nisa. Ada Bu. Ya, makanan kesukaan kamu apa? Bu. Sebelah. Yang kedua ada Dewi Noraini. Ada Ibu. Makanan kesukaannya apa? Cilok. Cilok. Yang ketiga ada Nagita Putri. Hadir. Kesukaannya apa? Makanan kesukaan kamu? Sayuran. Sayur. Yang keempat Miftah Murelia. Hadir. Makanan kesukaannya Miftah apa? Bakso Ibu. Bakso. Anak-anak semuanya, ada yang ingat nggak kemarin kita mempelajari tentang beberapa dan materi apa? Ayo. Kemarin loh, pertemuan kemarin. Apa ya yang kita pelajari? Apa ya Bu? Bumiku berubah. Oke. Nah, materi pada hari ini yaitu melanjutkan pertemuan yang kemarin, yaitu lingkunganku menjadi rusak. Nah, kenapa? Iya Kak, betul. Itu suaminya bukan. Iya, ini suaminya Ibu, betul. Kecil. Iya, Ibu kok besar. Ini memang kelihatannya kecil, tapi sebetulnya besar. Iya kan Ibu kan edit sama anakku ya, edit dimasukkan sini jadi kecil. Nah, apa sih yang anak-anakku tahu mengenai lingkungan? Tempat tinggal penduduk. Iya betul. Nah, rumah kalian itu termasuk lingkungan bukan? Iya. Sekolah itu termasuk lingkungan? Iya. Betul. Jadi pengertian lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup dan mempengaruhi kelangsungan hidupnya, atau sesuatu yang ada di sekitar kita, baik hidup maupun tidak hidup. Nah, lingkungan itu ada lingkungan alam. Nah, kalau lingkungan alam itu contohnya apa aja? Gunung, sungai, laut, hewan, Tumbuhan. Kalau lingkungan buatan ada Taman, jalan, rumah, sawah. Oke, betul sekali. Lalu selanjutnya, kira-kira menurut anak-anakku lingkungan sekitar rumah, kalau lingkungan sekitar rumah nanti aja. Kalau di lingkungan sekitar sekolah itu apakah bersih atau tidak? Tidak. Iya, kadang bersih, kadang tidak. Itu tergantung manusianya, ya. Lalu mengapa sih lingkungan itu bisa menjadi rusak? Menurut kalian, mengapa kok lingkungan di sekolah itu menjadi rusak? Soalnya ya Bu, kemarin pas istirahat, kita yuk itu Bu, lari-lari, terus tanamannya dikirip angin. Oh, dijatuhin. Iya. Terus
di depan rumah saya itu ada pohon kelapa, tapi udah keropos-keropos gitu Bu, nggak berbuah kelapanya itu nggak ada Bu, jadinya ditebang. Iya. Nah, kenapa sih menebang? Keropos gitu Bu, nggak berbuah kelapanya itu nggak ada Bu, jadinya ditebang. Iya. Nah, kenapa sih menebang pohon tanpa menanam kembali itu bisa menjadi lingkungan, bisa menyebabkan lingkungan menjadi rusak? Ada yang tahu? Karena jadinya kita tidak ada. Gini, kalau bayangin ya anak-anak semuanya, kalau misal di sekitar kita tidak ada pohon, gini, kan panas, gersang ya, betul? Iya. Iya, terus apa namanya, polusi udara. Nah, jika kalau ada pohon, itu kan lebih rindang, begitu ya? Lebih rindang, lebih adem, gitu kan? Begitu. Lalu selanjutnya ada, nah, kerusakan lingkungan. Nah, biasanya kerusakan lingkungan ini menyebabkan tadi yang Mbak Anggita sebutkan tadi, tanaman menjadi mati, sungai menjadi kotor dan bau, hewan kehilangan tempat tinggal, manusia bisa sakit karena lingkungan kotor. Coba sebutkan penyakit ya yang akan kita ambil jika terjadi kerusakan lingkungan di sekitar kalian. Flu, ya, terus TB, betul tidak? Iya, ketika kalian membuang sampah sembarangan, air saluran tidak dibersihkan, kan banyak nyamuk ya. Nanti menjadi jentik-jentik. Nah, jentik-jentik itu nanti yang bisa menyebabkan TB. Jadi nanti nyamuk yang menggigit kita itu kan ya. Ya. Nah, dampak-dampak kerusakan lingkungan. Yang pertama ada gangguan kesehatan pada manusia, misalnya diare, gagal gatal, ispa. Yang kedua matinya biota air dan tanah. Yang ketiga banjir kekeringan akibat ketidakseimbangan alam. Yang selanjutnya punahnya beberapa jenis hewan dan tumbuhan. Anak-anak di sini udah ada yang pernah terkena penyakit demam berdarah? Belum. Tetangganya ada yang pernah? Sudah. Biasanya penyakit DBD juga Biasanya penyakit DBD itu mengakibatkan menjadi meninggal dunia. Karena nyamuk ya kan, nyamuk kan kotor ya. Dari tempat kotor, makanya kita semua harus benar-benar menjaga lingkungan kita, di rumah, di sekolah, pokoknya dimanapun. Ketika kita melihat sampah, diambil, dibuang ke tempat sampah. Karena kan kebersihan lingkungan itu sangat berdampak sekali terhadap kesehatan kita ya. Kesehatan di sekitar kita. Betul. Nah, lalu komponen kebersihan lingkungan. Nah, komponen yang penting berkontribusi terhadap kebersihan, pengolahan limbah, sanitasi, ruang terbuka hijau. Nah, ruang terbuka hijau itu mungkin kita bisa menanam Reboisasi. Iya betul, reboisasi bukan rebul gitu ya. Bukan ya. Ya. Cara menciptakan kebersihan lingkungan. Yang pertama, mengolah sampah, memilah atau mendaur ulang sampah ya. Misalkan sampah plastik. Kalian sudah pernah melihat tas yang terbuat dari bungkus kopi? Sudah. Ya, itu contohnya ya. Timbang nanti banyak sampah plastik di mana-mana, mending didaur ulang, dibuat sesuatu yang lebih bermanfaat. Ya, terus mengurangi penggunaan plastik ya itu tadi. Berarti kalian jangan membeli makanan cepat saji. Ya, atau snack ya. Biasanya kan cuma kalau snack itu dari apa? Plastik. Karena plastik itu didaur ulangnya berapa tahun? Bisa apa namanya? Sampah plastik itu kan kalau misalkan kita hanya dibuang di tanah itu kan setelah beberapa tahun masih tetap ada ya. Iya kan, masih tetap ada kan kalau tidak iya. Terus membersihkan lingkungan secara rutin. Biasanya kalian suka nyapu nggak di halaman rumah? Iya.
untuk didaur ulang. Terus edukasi masyarakat tentang pentingnya kebersihan. Nah, biasanya kalau yang dari pemerintah desa, mungkin di ibu kalian biasanya ada ini enggak edukasi tentang pentingnya kebersihan. Misalnya seperti gotong royong, membersihkan lingkungan, membersihkan selokan, membersihkan sungai. Nah, itu salah satu contohnya. Selanjutnya, peran individu dalam menjaga kebersihan. Silakan dibaca kamu baiknya. Peran individu sangat penting karena lingkaran terkecil dari rantai kebersihan adalah dimulai dari setiap individu, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, menggunakan produk ramah lingkungan, mengurangi penggunaan air dan listrik dan lain sebagainya. Oke, nah tadi itu peran individu sangat penting karena lingkaran terkecil dari rantai kebersihan adalah dimulai dari setiap individu ya. Kalau kita bersih, kalau kita bersihkan lah ya, itu pasti lingkungan kita jadi nyaman, lingkungan kita jadi bersih, udaranya jadi sehat gitu ya. Terus tantangan yang dihadapi biasanya ya, tantangan yang dihadapi masyarakat. Biasanya kan masyarakat itu kadang ada yang suka peduli dan ada yang tidak peduli. Nah, contohnya ya, kadang itu ada nggak sih di desa kalian yang membuang kotoran dari hewan ternak gitu ke sungai? Ada ya, itu bisa menyebabkan apa ya? Nah, terus bau pencemaran udara betul. Terus air menjadi kotor. Ya, betul. Selanjutnya tugas. Oke, ibu akan kasih kalian tugas. Tugas ini secara kelompok saja ya. Oke, sebelum ini nanti ibu akan ini ibu kasih video ya, nanti kalian bisa tonton ya nanti ya. Nah ini sebelum kalian ikut tugas kita menonton video terlebih dahulu. Lihat video terlebih dahulu ya. Oke. Nah, itu akan kasih kalian gambar KTP. Nanti kalian bacanya secara kelompok ya. Sesuai dengan video yang tadi sudah ibu tayangkan. Itu di
Ada yang kesulitan nggak? Ada yang kesulitan? Ada yang kesulitan? Enggak aman ya? Nanti mamatin ya. Bisa? Pikir deh. Kasih waktunya 5 menit saja ya. Sudah? Sudah, Bu. Ya, silakan maju. Yang sudah bisa maju. Mamanya siapa dulu yang sudah selesai? Dewi, ya silakan Dewi ini panggilan saja. Ya. Sini, sebelah dulu. Ya, kamu bisa sendiri ya. Iya. Jadi video yang sudah saya amati itu tadi saya melihat ada pencemaran sungai. Nah tadi ada sekitar 64 sampai di 470 daerah aliran sungai di Indonesia masuk dalam kategori kritis karena limbah rumah tangga, industri, dan pertanian langsung dibuang ke aliran air. Terus tadi juga ada kerusakan ya teman-teman. Deforestasi, penebangan pohon, dan pembakaran hutan terus berlangsung menyebabkan degradasi lingkungan dan mengancam habitat tadi kan. Terus tadi apa lagi ya? Frekuensi banjir tadi meningkat ya teman-teman. Banjir yang gini menjadi lebih sering kapan di musim kemarau. Tadi jadi banjir itu hujan ya teman-teman. Nah di musim kemarau ini sering terjadi banjir karena disebabkan oleh tata kota yang buruk dan infrastruktur yang tidak memadai. Oke. Kita kasih tepuk gocap. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Good job. Terima kasih kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 silakan perwakilan. Yuk, minta perwakilan. Tadi kelompok kami mengamati yang pertama adanya pencemaran sungai. Kemudian ada Mamanya siapa dulu yang sudah selesai? Dewi, ya silakan Dewi ini panggilan saja. Ya. Sini, sebelah dulu. Ya, kamu bisa sendiri ya. iya. Jadi video yang sudah saya amati itu tadi saya melihat ada pencemaran sungai. Nah tadi ada sekitar 64 sampai di 470 daerah aliran sungai di Indonesia masuk dalam kategori kritis karena limbah rumah tangga, industri, dan pertanian langsung dibuang ke aliran air. Terus tadi juga ada kerusakan hutan ya teman-teman. Deforestasi, penebangan pohon, dan pembakaran hutan terus berlangsung menyebabkan degradasi lingkungan dan mengancam habitat tadi kan. Terus tadi apa lagi ya? Frekuensi banjir tadi meningkat ya teman-teman. Banjir yang gini menjadi lebih sering kapan di musim kemarau. Tadi jadi banjir itu hujan ya teman-teman. Nah di musim kemarau ini
polusi udara yang disebabkan oleh perkembangan industri dan transportasi yang menyebabkan polusi udara hingga kualitas udara semakin terganggu. Kemudian ada sampah yang menumpuk akibat dari pertumbuhan populasi dan konsumsi plastik memicu penumpukan sampah tanpa pengelolaan yang baik. Ya, tepuk good job. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol, selalu. Yeay. Oke, ini kan sudah selesai ya. Kita SPP dulu yuk. 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 Apa tuh? Ayo berdiri dulu. Oke, SBY-nya seperti ini. Buka tutup, bertepuk tangan, digulung-gulung, sambil tertawa. Oke, hahaha tinggi, hahaha tinggi. Sini atas itu tinggi. Oke, hahaha tinggi nanti ya. Yuk. Di sana kamu. Ya, oke. Yuk, kita mulai. Buka tutup, bertepuk tangan, digulung-gulung, sambil tertawa. Oke. Jeduk. Oke, anak-anak semuanya, jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu kebersihan merupakan tanggung jawab kita semua. Maka dari itu, mulailah kesadaran tersebut dari diri kita dan